Kam min malakin fis samawat. Berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit-langit. Oke? Di langit. La tughni syafa'atuhum syai'an. Di syafaat mereka nggak berefek apapun. Illa ba'da an ya'zan Allah. Kecuali setelah Allah izinkan. Tuh. Liman yasha wa yarda. Itu juga diizinkan hanya bagi beberapa makhluk yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi doang. Di pertemuan sebelumnya dikatakan kalau syafaat itu hanya milik Allah. Tapi Anda pernah dengar kalau Nabi SAW memberi syafaat di hari kiamat. Bagaimana cara memahami hal ini? Apakah itu khusus untuk Nabi saja? Barakallah. Jadi keterangan-keterangan tentang syafaat yang ada di dalam kitabullah, di dalam hadis-hadis Rasul SAW itu perlu dikumpulkan semuanya, kemudian ditarik kesimpulannya menjadi satu pembahasan tersendiri memang. Oke? Syafaat itu ada dan itu di antara akidah ahlus sunnah. Ya, syafaat itu ada. Syafaat itu ada dan kita meyakini, mengimani keberadaannya. Oke? Itu di antara usul akidah ahlus sunnah. Tapi syafaat itu harus memenuhi 3 ikatan, 3 dhawabit atau bahasa ininya syarat, 3 syarat deh. Oke? Yang pertama, ridho dan izin Allah buat orang yang memberi syafaat. Yang kedua, ridho dan izin Allah lil masyfu' untuk yang dapat syafaat. Yang pertama tadi apa? Ridho dan izin Allah untuk orang yang memberi syafaat. Yang kedua, ridho dan izin Allah untuk orang yang diberi syafaat. Oke? Yang ketiga, idznullah li syafi'i yashfa'. Izin Allah kepada yang memberi syafaat untuk dapat memberi syafaat. Yani izin Allah untuk terjadi, untuk terrealisasikan. Izin Allah li syafi'i yashfa'. Izin Allah bagi yang memberi syafaat untuk memberi syafaat. Nah, 3 hal ini perlu diketahui semuanya. Jadi kalau ada kabar-kabar di antara makhluk-makhluk Allah memberi syafaat, oke, maka harus difahami ke arah tersebut. Ketika ada kabar syafaat tertolak, juga difahami ke arah tersebut. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Misal, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya? Kecuali hanya dengan seizinnya. Tuh. Berarti ada syarat izin Allah. Izin Allah. Keputusan syafaatnya tuh ada di Allah. Nabi bisa memberi syafaat? Bisa. Tapi keputusannya tetap di Allah. Gitu. Malaikat bisa memberi syafaat? Bisa nggak malaikat? Bisa. Tapi keputusan malaikat bisa beri atau enggak pada saat itu, di mana? Di Allah. Allah berfirman. Kam min malakin fis samawat. Berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit-langit. Oke? Di langit. La tughni syafa'atuhum syai'an. Di syafaat mereka nggak berefek apapun. Illa ba'da an ya'zan Allah. Kecuali setelah Allah izinkan. Tuh. Liman yasha wa yarda. Itu juga diizinkan hanya bagi beberapa makhluk yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi doang. Iya gak? Maka hal yang perlu diperhatikan kesimpulannya 3 hal tadi. Izin dan ridho Allah buat si pemberi syafaat. Yang kedua, izin dan ridho Allah buat si yang dapat syafaat. Yang ketiga, izin Allah kepada si pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Oke? Jadi nggak semua orang yang dapat memberi syafaat diizinkan oleh Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberi syafaat nggak? Bisa, tapi nggak diizinin untuk memberi syafaat buat pamannya. Abu Thalib. Iya nggak? Nggak bisa. Jadi Rasul pun tetap setelah izin Allah. Jadi ikatan dan keputusannya semua ada di mana? Di Allah. Maka syirik minta syafaat ke makhluk. Tuh. Syirik kufur minta syafaat ke makhluk. Nah, ini konsep dan mindset syafaat, tawasul yang terjadi pada kaum musyrikin, itulah yang keliru yang akhirnya terjadi pada kaum muslimin awam.
Okay? Di mana mereka berharap syafaat dari makhluk-makhluk tertentu, mungkin dari orang-orang tertentu, namun mereka nggak mengusahakan pada dirinya apa-apa yang Allah ridhoi dan cintai. Misalnya, sholat kagak, puasa kagak, tapi ngejer ke kuburan si fulan katanya, supaya si fulan kelak memberi syafaat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nggak bisa. Allah pun mesti mengizinkan dan meridhoi si yang diberi. Yang diberi juga anu kumaha. Ngerti deh? Okay? Yang memberi juga kayak gimana? Sekarang double jahilnya. Oke? Okay? Seseorang dia nggak sholat, dia nggak puasa, namun dia kemudian mencintai seorang turunan Nabi luar biasa. Yang turunan Nabi ini suci, dia juga nggak sholat, nggak puasa. Namun karena dia mencintai turunan Nabi tersebut, akhirnya dia diampuni dan mendapat syafaat dan dia berada di surga. Wah, ini udah bego, tumpuk udah itu. Aja bang, menakjubkan ya, ada yang percaya, no, banyak lagi. Nggak bisa. Ngejar syafaat, itu kita harus mengusahakan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala pada diri kita dengan apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhilah larangannya. Dan ngejarnya juga nggak ke makhluk. Tapi ngejarnya ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada sahabat minta syafaat ke Nabi. Nggak ada. Mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian konsep syafaat yang nah, kaum musyrikin dulu, mereka nggak mau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintanya kepada tokoh-tokoh terdahulu yang mereka muliakan, keramatkan dalam bentuk monumen-monumen itu yang dikenal dengan nama berhala, monumen itu. Ya'budun ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada hal-hal yang nggak bisa datangkan madarat, nggak bisa datangkan manfaat mereka. Hujahnya katanya yaqulun haula syufa'auna indallah. Karena mereka kan kelak akan memberikan syafaat bagi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, batil syafaat kaum musyrikin. Pertama, mereka syirik. Gimana mau mendatangkan ridho Allah supaya dapat syafaat? Ya kan? Yang kedua, mintanya kepada makhluk. Makhluk gak bisa ngasih syafaat. Kecuali kalau Allah izinin. Maka salah minta syafaat ke makhluk. Mintanya ke Allah. Setelah apa? Setelah mengupayakan keridhaan Allah pada diri kita dengan amal saleh. Ini baru fair, baru tepat nih mindset, konsep syafaat yang benar. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat, iya. Orang-orang saleh memberi syafaat. Anak ngasih syafaat ke orang tuanya. Malaikat memberikan syafaat kepada para orang-orang beriman. Tapi semua itu kalau Allah izinin. Katakan semua makhluk yang Allah ridhoi dan izinkan untuk memberi syafaat, memberikan syafaat kepada seorang hamba. Tapi ini hamba, Allah nggak ridhoi dan izinkan. Ya nggak bisa juga, nggak ngaruh. Tetap semua keputusannya di Allah. Ini bukan shortcut sembarangan, amal soleh nggak mau, terus ngejar syafaat loh. Ke kuburan. Jaroh. Agama apaan begitu? Agama apaan begitu? Ada. Udah saatnya masyarakat nih lebih melek, ya, lebih paham lah tentang agama yang seharusnya, agama yang memang sesuai dengan akal sehat, dengan fitrah salimah, dengan fitrah yang murni, bukan agama yang jualan khurafat, jualan takhayul yang nggak ada referensi ilmiahnya, la di kitab wala di sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.